sebagai moderator. Saya Triza Aulia. Saya Kafka Holisa Zafira Banu. Saya Nuronisti. Saya Nurfija. Dan saya Emreja Prawira. Dan satu anggota kami yaitu Tania Noviantini yang berhalangan hadir. Maksud dan tujuan kami dalam membuat video ini adalah untuk mengetahui pendapat dari beberapa tokoh yang akan kami wawancarai mengenai permasalahan yang sedang terjadi, yaitu kenakalan remaja. Dengan ini kami akan mewawancarai 3 tokoh yaitu pihak masyarakat, pihak sekolah, Dan pihak kepolisian. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman semua, kali ini kita sudah berada di kantor kepolisian. Nah, kali ini kita akan mewawancarai pihak kepolisian dengan Bapak. Menurut pihap kepolisian, apa saja sih faktor penyebab kenakalan remaja, terutama di wilayah Bolo ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan siswa dan siswi SMA 1 Bolo yang sudah menyempatkan diri untuk menanyakan hal tersebut berkaitan dengan kenakalan remaja. Yang pertama faktor lingkungan, kemudian dia anak-anak ini dengan maraknya peredaran narkoba, terus tramadol, sejenisnya itu yang menyebabkan anak-anak itu melakukan hal-hal yang di luar daripada kewajarannya. Lanjut pertanyaan. Dan apa saja dampak-dampak dari kenakalan remaja itu? Dampak dari pada kenakalan tersebut adalah yang pertama merugikan dirinya kepada anak tersebut. Terus untuk kedepannya psikologisnya akan rusak. Dari faktor dan dampak tersebut, menurut Bapak apa saja sih solusi dan pemecahan masalah dari kenakalan remaja ini? Solusinya itu kembali ke orang tua. Bagaimana dia mendampingi atau mengontrol kegiatan anaknya selama dia keluar dari rumah. Minimal pihak orang tua itu kalau udah masuk jam yang bukan anak-anak itu tidak bisa berkeliaran, tuh orang tua tuh harus mengontrol atau menjemput anak itu. Untuk solusinya. Ya, kalau untuk hukuman, apakah ada dari pihak kepolisian memberikan hukuman kepada remaja? Ada. Kalau proses hukumnya itu seperti yang saat ini viral di Kecamatan Bolo ini, adanya kasus dugaan pemerkosaan. Sementara di pihak korban itu ada yang di bawah umur, kemudian di pihak pelaku juga ada di bawah umur. Kalau untuk korban ataupun pelaku yang di bawah umur, mereka itu akan didampingi oleh pihak PPA di sana. Itu kalau PPA itu perlindungan anak dan perempuan. Jadi mereka yang akan membina untuk psikologisnya, supaya psikologi anak tersebut tidak rusak mental. Untuk korban? Untuk korban maupun ke pelaku, karena rata-rata saat ini kan anak-anak di bawah umur juga bukan saja yang kategori dewasa. Untuk pelaku kejahatan berupa yang namanya pencabulan, terus pemerkosaan sesama anak-anak di bawah umur itu sudah terjadi. Itu pun sudah terjadi di wilayah Kecamatan Bolo. Kasus kenakalan remaja yang sering ditangani oleh pihak kepolisian itu apa aja? Seperti minuman keras, kemudian konsumsi obat semacam tramadol, sampai tingkat narkoba tipe A seperti sabu-sabu. Penanganannya itu kembali lagi ke orang tuanya. Itu aja. Mungkin itu saja wawancara kami dari pihak kepolisian. Bersama dengan Bapak Fajrin, kami ucapkan terima kasih. Baik teman-teman, kita di sini akan melanjutkan wawancara dengan pihak kedua, yaitu pihak dari masyarakat. Dengan narasumber kita sendiri. Halo. Dan pertanyaannya, apa saja sih faktor penyebab dari kenakalan remaja dalam masyarakat? Kalau menurut saya sih kenakalan remaja itu biasanya dipengaruhi oleh
pergaulan remajanya sendiri. Biasanya dipicu oleh bercandaan yang berlebihan, terus masalah percintaan. Itu yang membuat munculnya rasa sakit hati antara para remaja yang menimbulkan misalnya perkelahian, something like that. Terus apa dampaknya terjadinya perkelahian di dalam masyarakat? Oke, seperti yang saya mention sebelumnya, yaitu biasa dipicu oleh masalah percintaan remaja masa kini, rasa sakit hati akibat bercandaan yang berlebihan. Kemudian ya dampaknya sendiri dari perkelahian remaja itu ya adanya suasana yang nggak kondusif di sekolah. Kemudian kalau terjadi perkelahian di jalanan itu membuat kemacetan di jalanan. Biasa seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja sih solusi untuk kenakalan remaja yang ada di dalam masyarakat? Tentunya kalau buat solusi kenakalan remaja itu yang pertama kembali ke parenting dari orang tua, yaitu didikan dari orang tua yang sendiri, kemudian didikan dari para guru di sekolah. Itu seperti itu sih. Kalau buat mempengaruhi lingkungan remajanya sendiri itu agak susah ya. Yang namanya juga masih darah muda kan. Rasa penasaran para remaja itu ya sangat tinggi. Tapi yang nomor satu tetap parenting dari orang tua. Mungkin itu saja wawancara kita dari narasumber kita, yaitu dari pihak masyarakat. Baik teman-teman, sekarang kita bersama dengan Ibu Dr. Anda Nurayu selaku guru BK di SMA Negeri 1 Bolo ini. Jadi kita mau kasih beberapa pertanyaan nih Ibu mengenai topik permasalahan remaja, itu kenakalan remaja. Langsung saja. Apa saja sih faktor penyebab kenakalan remaja itu? kenakalan remaja itu biasanya itu banyak faktor yang mempengaruhi. Antara lain kadang masalah keluarga, terkadang ada anak yang ditinggal orang tuanya pergi kerja ke luar negeri atau ke daerah lain sehingga tidak ada yang mengontrol. Nah, anak itu ditinggal dengan nenek sehingga nenek itu sudah tidak kuat untuk mengontrol. Karena biasanya anak-anak sekarang itu kan tidurnya agak jauh malam. Kalau nenek biasanya kan habis isya itu sudah, sehingga tidak bisa mengontrol. Kemudian yang kedua, bisa dari anak itu sendiri karena dia salah pergaulan. Kesalahan terbesar anak yang menyebabkan dia nakal adalah biasanya itu karena salah bergaul. Jadi sudah melihat temannya, karena sulit sekali bagi seorang remaja itu menolak keinginan atau tekanan kelompok. Jadi kalau dia sudah misalnya temannya itu sudah merokok misalnya ya, tinggal dia sehari-hari kan bergaul sama mereka, tinggal dia aja yang belum, ya kan dikasih coba-coba. Iya. Lama-lama kan jadilah dia itu Rasa seperti penasarannya itu. tinggi ya. Rasa ingin tahunya tinggi sehingga ingin mencoba hal baru itu kalau bagi remaja itu. Nah, selanjutnya itu Dampaknya jelas berpengaruh sekali terhadap kegiatan belajar di sekolah. Anak yang sudah salah bergaul biasanya itu kan tidak fokus sekolah. Dia sering mungkin bolos di sekolah, sering meninggalkan jam-jam pelajaran di sekolah hanya untuk keluar menemui temannya. Apalagi kalau teman bergaulnya itu anak yang sudah tidak sekolah, otomatis jarang masuk. Kemudian tidak fokus belajar pastinya ya, karena namanya sudah bergaul dengan orang yang tidak sekolah, ya biasanya kan tidak mengajak untuk belajar. Itu dampaknya, sehingga nilai hasil belajar pastinya rendah, prestasi akademik pastinya rendah. Itu. Kalau untuk solusi untuk pemecahan masalahnya ini gimana tuh Ibu kira-kira? Solusinya itu sebetulnya sebaiknya anak tersebut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga dia terhindar dari pergaulan yang salah.
kegiatan positif bisa dicari di sekolah, misalnya kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan itu, otomatis teman bergaulnya adalah teman-teman yang ada di sekolah, yang tidak mungkin akan membawanya kepada hal-hal yang jelek. Ya, kemudian juga dari keluarga harus kontrol. Tidak ada orang tuanya, mungkin ada saudara atau ada siapa itu yang bisa mengontrol kegiatannya sehari-hari. Gitu. Mungkin itu saja Oh, dari gitu. Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama. Kenakalan remaja adalah perbuatan anak remaja yang berusia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, yakni nilai dan norma yang diakui masyarakat, sehingga perilaku ini dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku sendiri dan masyarakat. Baik teman-teman, dengan itu kita dapat menarik kesimpulan kenakalan remaja adalah tindak tidak terpuji yang tidak dilakukan oleh remaja. Ini bisa difaktorkan karena ada permasalahan keluarga, lingkungan, dan juga pertemanan yang tidak sehat. Solusi yang dapat kita ambil adalah adanya pengawasan khusus dari orang tua dan juga meminimalisir terjadinya ini dengan cara menjaga pertemanan kita untuk yang lebih positif lagi. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Semoga ilmu-ilmu yang ada di dalam video tersebut